malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjagongan bersama secara online di Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan. Dan sebelum kita mulai jagongan kita, saya akan memutar kembali lagu IMP seperti biasanya, biar kita semakin hafal dan juga kita bisa menyanyikan bersama ketika kita nanti ada pertemuan offline ya Bapak Ibu. Berbeda di antara kita bukan suatu hal. Bergandeng, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. mari bersama. Itulah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan wahai saudara, mari kita bergandengan tangan, satu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan.
Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja memasuki diskusi kita pada malam hari ini dan sekarang saya dibantu oleh moderator kita yaitu dengan Wense Junarto dan juga kita sudah kedatangan narasumber spesial dari tokoh rohaniawan agama Konghucu dengan Wense Dr. Anda Lucia Herawati. Selamat malam Ibu Lucia. Selamat malam Pak Junarto. Selamat malam, Mbak Malam, Ulan. Mbak Ulan. Ya. Baik, kepada Wense Junarto, silakan untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam Selamat para malam. tokoh dan peserta jagungan IMB pada malam ini. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, malam hari ini kami dari Konghucu akan membawakan tema moderasi beragama dari perspektif agama Konghucu yang akan dibawakan oleh Wense Dr. Anda Lucia Herawati yang juga merupakan wakil sekretaris dari Perhimpunan Rohaniawan Agama Konghucu di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita simak dan saksikan apa yang akan dipaparkan oleh Wense Lucia dalam jagongan Indonesia merayakan perbedaan ini. Kepada Wense Lucia saya persilakan. Terima kasih, Wense Junarto. Terima kasih, Mbak Ulan, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili Parakin Konghucu, Perkumpulan Rohaniawan Agama Konghucu Indonesia. Baiklah, seperti yang sudah dikatakan tadi judulnya, dan saya akan membawakan subtema dengan Tepos Liro, kita membina kerukunan. Ya, baiklah, Bapak Ibu semua, salam semua saudara. Bapak Ibu yang terkasih, di dunia ini banyak sekali perbedaan. Kita umat manusia pun dilahirkan di dalam kondisi yang tidak sama satu dengan yang lain. Yang berbeda satu dengan yang lain. Walaupun di dalam satu keluarga, ya, satu ayah, satu ibu, ya, itu pasti anak-anaknya ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan sifat, ada perbedaan kesukaan, ya. Dan perbedaan yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tolak, yaitu saat kita dilahirkan, kita jadi apa? Jadi laki-laki atau perempuan, ya. Kita tidak bisa memilih. Itu perbedaan. Kita dilahirkan sebagai bangsa apa, sebagai suku apa, kita tidak bisa memilih. Ya. Perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, perbedaan jenis kelamin, ya. Ini tidak bisa kita tolak. Kita sudah ditakdirkan lahir sebagai kita. Ya. Kita tidak bisa mengingkari, saya nggak mau, saya mau jadi laki. Ya. Kita terlahir sebagai perempuan. Perbedaan itu selain dari kelahiran, juga dari kebiasaan. Dari kebiasaan kita makan, dari pola hidup kita sehari-hari, dari makan minum kita, ya, dari jenis olahraga kita, dari hobi kita, pasti kita mengalami perbedaan dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudara kita. Dalam satu keluarga pun dengan makan menu yang sama, pasti yang satu bisa protes, kok keasinan, ya. Yang satu bilang kurang manis, ya. Kok terlalu pedas, kok kurang pedas, ya. Ini perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Walaupun sepertinya hal-hal yang kecil ya, tetapi itu bisa mengakibatkan satu pertikaian, bisa mengakibatkan satu pertentangan. Juga perbedaan karena pendidikan ya, dalam taraf pendidikan yang tidak sama pasti akan mengakibatkan cara pandang kita yang berbeda dengan orang lain. Beda pendidikan juga beda wawasan ya. Beda cara bagaimana kita menghadapi orang lain. Dan yang lebih parah ya, saat ini yang lebih parah adalah kalau beda agama itu dijadikan satu masalah. Sekali lagi ya, masalah yang sangat bahaya ini apabila beda agama itu dijadikan satu alasan untuk kita tidak berteman, untuk kita tidak bersahabat. Ya. Karena akhir-akhir ini, kalau ada orang susah, nggak usah ditolong lah, itu beda iman dengan kita. Ya. Sampai sedemikian loh yang ada di dalam masyarakat kita. Padahal di negara kita ini yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang nomor 1. Itu yang mendasari seharusnya tingkah pola masyarakat anak bangsa negara Indonesia ini. Tapi kejadiannya masih saja ada. Maka saya ingin membawa kita semua berdialog tentang bagaimana kita mewujudkan kerukunan. Wong kita ini beda kok. Bagaimana biar rukun walaupun kita itu berbeda. Saya Konghucu, teman-teman yang lain bukan Konghucu, bagaimana kita bisa berbeda? Ya. Satu ayat suci dari Nabi Konghucu tertulis demikian. Ketahuilah jalan suciku itu satu, tetapi menembus semuanya. Jalan suci yang satu ini adalah satya dan tepo seliro. Satya itu adalah satya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah jalan sucinya umat agama Konghucu. Harus satya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan tepo seliro itu tegang rasa ya. Bagaimana kita punya rasa toleransi kepada teman-teman kita. Apa yang diri kita tidak mau mengena pada diri sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain. Saya ini nggak mau dijiwit, ya. Ya saya jangan jiwit orang lain. Saya nggak mau dipukul, saya tidak mukul orang lain. Jangan dibalik, saya suka tempe goreng, Bapak Ibu harus makan tempe goreng karena tempe goreng ini enak. Itu namanya pemaksaan ya. Tapi kalau kita diajarkan bagaimana yang kita tidak suka ya, tidak kita sukai, kita mendapatkan jangan diberikan kepada orang lain ya. Apa yang kita tidak mau kita dapatkan ya, kita tidak berikan kepada orang lain. Intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang saya katakan tadi, yang lebih parah adalah apabila kita berbeda agama, ya, berbeda keyakinan, dan itu dijadikan satu alat supaya ajaranku inilah yang paling benar. Ya. Ajaranku inilah yang dapat membimbing umat manusia hidup benar. Yang lain itu bukan ajaran yang benar. Maka itu akan menjadi satu perdebatan. Kita akan dibenci oleh orang lain. Karena kita tidak mau dicela, maka kita jangan mencela orang lain. Kita tidak mau dicemooh, kita tidak mencemooh orang lain. Intinya seperti itu. Bahkan kalau kita ingin maju,
maka kita harus membantu orang lain maju. Inilah ya, seperti kita ini di IMP ya. Saya sangat senang sekali, apalagi kita punya satu salam ya, salam semua saudara. Menurut saya ini paling indah ya, daripada kita mengucapkan salam masing-masing di antara kita yang berbeda-beda. Sehingga saya sangat senang apabila di IMP ini mengucapkan salam kita semua saudara. Akan terasa menyejukkan, ya. Akan terasa melegakan hati kita bahwa kita ini ngobrol dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita yang baik, yang bukan mencari masalah, ya, tetapi kita di sini bersama mencari sesuatu yang baik untuk kebersamaan, untuk kerukunan kita semua, ya, sehingga walaupun kita berbeda agama, kita semua saudara. Seperti salah satu ayat dari Nabi Konghucu bahwa di 4 penjuru lautan semua itu saudara. Baik di Australia, baik di Amerika, di mana saja kita ini semua saudara. Ya. Nyatanya kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ya. Walaupun cara penyebutan kita kepada Tuhan itu mungkin berbeda-beda. Ya. Di dalam agama Konghucu ada penyebutan Tien, Huang Tien, Sang Ti, semua itu ditujukan untuk penyebutan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka marilah kita bersama menjadi seorang Cuince. Ya, di dalam agama Konghucu ini ada penyebutan Cuince, artinya manusia yang kebajikannya sempurna. Ya. Manusia yang hidupnya baik, menjalankan ajaran agama, menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup di jalan yang benar, hidup penuh dengan kebajikan. Seperti salam di dalam agama Konghucu itu, Wete Tong Tien, itu artinya hanya kebajikan Tuhan berkenan. Yang dijawab Cien Yu Ite artinya sungguh hanya satu kebajikan. Jadi kalau umat agama Konghucu bertemu, itu saling mengingatkan bahwa kita ini harus berkebajikan, ya, ngomong-ngomong ya yang baik, ya, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan dilakukan, ya. Kita mengingatkan untuk hidup baik, untuk hidup kebersamaan, kerukunan dan harmonis. Bahkan ada satu ayat yang sangat luar biasa. Nabi Konghucu ini menginginkan satu kebersamaan agung, ya, kebersamaan persaudaraan yang tidak tersekat oleh suku bangsa, tidak tersekat oleh jenis kelamin, yang tidak tersekat oleh keyakinan dan agama, ya, sehingga dunia itu akan terasa damai, dunia itu akan terasa harmonis, ya, karena kita menganggap semua orang adalah saudara kita, ya. Menganggap semua orang adalah sahabat kita, ya, yang harus kita jalin dengan penuh cinta kasih, ya, dengan penuh kita menjunjung kebenaran, menjunjung kesusilaan, kita bersikap bijaksana, dan di dalam persahabatan ini kita harus menjadi orang yang bisa dapat dipercaya. Bapak Ibu yang terkasih, maka satu ayat mengatakan seorang Cuince itu bisa rukun meski tidak sama. Seorang rendah budi dapat sama meskipun tidak rukun, ya. Jadi ayat ini maknanya sangat dalam, ya. Bagaimana kita bisa rukun walaupun kita tidak sama, ya. Tidak samanya sudah saya jelaskan di awal, itu banyak sekali, ya. Kita tidak sama
kesukaan makan ya. Tapi apakah kita tidak bisa duduk satu meja makan bersama? Saya suka misalnya gado-gado ya. Mungkin Wenso Jun sukanya bakso. Ibu Ulan mungkin sukanya bestek ya. Nah, ini kita kesukaannya berbeda-beda. Tapi apakah kita tidak bisa duduk satu meja menikmati hidangan kita masing-masing ya? Apakah kita harus terpisah-pisah karena beda selera ya? Maka dikatakan seorang rendah budi itu tidak bisa rukun walaupun sama ya. Ini lebih pada keyakinan ya. Kalau keyakinannya sama tapi tidak bisa rukun, nah itulah seorang yang rendah budi ya. Wong dengan yang beda aja kita harus bisa hidup bersama, hidup berdampingan, tepo seliro, tegang rasa ya, apalagi dengan orang yang sesama iman. Dan yang lebih penting adalah kita ini semua adalah bangsa Indonesia. Ya. Maka kita harus menjaga kerukunan demi majunya NKRI. Demi NKRI yang sejahtera. Kita harus bergandengan tangan, maju bersama. Kalaupun berlainan jalan suci, ya. Kalaupun berlainan jalan suci, Nabi Kongsu memberikan petunjuk kepada umatnya. Pada waktu itu kepada murid-muridnya, Nabi Kongsu mengatakan, kalau berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat. Ya, sekali lagi, kalau berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat. Karena apa? Tidak akan pernah ketemu di satu titik kalau saling berdebat. Ya. Berdebat dalam arti mencari masalah ya. Kalau berdebat untuk menghasilkan sesuatu yang baik, masih nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau sudah berdebat itu orang adu ya, adu argumen dan nanti bisa berkelanjutan ya. Bahkan ada yang saling dendam ya. Saling dendam kalau ketemu ya lagi adu mulut lagi, ketemu adu mulut lagi. Nah, itu maka Nabi Kongsu mengingatkan kalau berlainan jalan suci janganlah saling berdebat ya. Tetapi kita harus seliro ya, seperti yang tadi saya katakan dari awal, bagaimana kita menjalankan kerukunan, yaitu dengan tepo seliro. Kita harus dapat memahami orang lain, jangan kita minta orang lain memahami kita, tetapi bagaimana kita memahami orang lain. Bagaimana kita memahami orang lain, mempunyai cara misalnya berdoa yang berbeda dengan kita, mempunyai cara sembahyang yang berbeda dengan kita ya. Hal-hal yang spesial ya. Saya katakan itu hal-hal yang spesial yang individual ya. Itu tidak bisa kita perdebatkan ya. Karena sebetulnya walaupun berbeda tujuannya kan sama. Kita di dalam beribadah itu adalah berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada para nabi, berbakti pada junjungan kita ya. Nah, makanya marilah kita dalam obrolan ini ya, seperti biasa kita di dalam suasana persatuan, di dalam suasana kerukunan. Apa yang tidak kita inginkan jangan kita berikan kepada orang lain. Kalau diri sendiri ingin maju, maka mari kita ajak teman-teman kita untuk maju bersama. Baiklah, demikian sekilas dari saya. Semoga menambah kerukunan bagi kita semua.
Terima kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Once Lucia atas paparannya. Saya menangkap di sini bahwa perbedaan memang ada di dunia ini dari sifat, gender, bangsa, kulit, pendidikan kita, terutama agama. Nah, di sini kita di MP ini memang spesial. Indonesia merayakan perbedaan. Kita di sini kumpul dari bermacam-macam agama, termasuk aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Mungkin penanggap yang pertama akan saya panggil Ibu Arinita Sandria. Beliau adalah Wakil Sekretaris PHDI Jatim. Silakan Ibu Arinita bisa memberikan tanggapan atau tambahan bolehlah. Terima kasih. Ya. Selamat malam, salam apa ini ya? Saya lupa. Semua saudara, Bu. Ya, terima kasih sekali, terutama tadi sama Prof. Made Sustante ya, yang telah mengajak saya gitu mengikuti obrolan ini ya, Jagongan Merayakan Persaudaraan, karena baru kali ini saya mengikuti gitu ya. Suaranya jelas, Pak? Jelas, Bu, ya? Jelas ya, Bu. Jelas. Sebenarnya tadi bahwa berbeda itu memang tidak mungkin dapat dihindari. Saya rasa jika Tuhan menginginkan semua manusia ini sama, tapi kan Tuhan begitu demokratisnya Tuhan, ya kan, Tuhan betul-betul menciptakan manusia itu berbeda, saling melengkapi gitu kan ya. Dalam perbedaan itu tentu tidak mungkin tidak ada benar-benar mulus tanpa ada gesekan-gesekan, pasti ada gesekan ya. Analoginya seperti sendok dan garpu. Sendok dan garpu kita makan nggak mungkin pakai dua-duanya sendok atau dua-duanya garpu. Pasti sendok dan garpu. Sendok dan garpu ini kalau bertemu pasti bunyi kan, tring-tring gitu kan. Tapi beradunya sendok dan garpu kan tidak pernah sampai memecahkan piring. Seperti itulah yang kita harapkan, bahwa walaupun mungkin ada timbul perbedaan, timbul gesekan, tapi jangan sampai memecahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu kan? Karena dasarnya adalah kita tahu semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggwa. Walaupun berbeda-beda, kebenaran adalah satu. Ya kan? Tadi sudah dikatakan oleh Ibu ya bahwa perbedaan ya Bu tadi ya Ibu katakannya semua kebajikan adalah satu gitu ya Bu ya, kebajikan adalah satu gitu kan. Nah dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggwa juga dikatakan bahwa walaupun berbeda kebenaran adalah satu ya. Pada dasarnya tadi ya kalau kita lihat begitu banyak di antara semua agama yang berbeda ajarannya semua sama pada dasarnya. Ya kan, kalau mungkin di Islam dikatakan syariatnya aja yang berbeda gitu kan ya, hakikatnya itu sama semua. Tadi dikatakan bahwa oleh Ibu bahwa kalau kita tidak ingin disakiti ya jangan melakukan hal yang tidak ingin orang lakukan pada kita. Kita semua bersaudara. Nah dalam Hindu juga dasarnya toleransi beragama ada pada Tatwamasi. Ya, kalau secara sederhananya Tatwamasi kan aku adalah kamu, kamu adalah dia adalah Tuhan, gitu kan? Kenapa? Karena dalam diri kita semua kan ada ada jiwa yang sama, gitu kan ya. Kemudian Tatwamasi ini kan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari tadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain jika kita tidak ingin disakiti seperti itu. Kemudian juga kita semua bersaudara, seperti salam dalam grup ini gitu kan ya, semua bersaudara, salam semua saudara. Nah dalam Hindu prinsip yang kedua adalah Vasudeva Kutumbakam, kita semua adalah bersaudara ya. Kita ini jika kita mampu menerapkan ajaran kita semua adalah bersaudara tadi, begitu indahnya hidup ini ya. Dalam
dalam Tatwamasi, dalam Vasudeva Kutumbakam, ya salah satu sloka dalam Bhagavad Gita itu dikatakan bahwa dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, serta memberi maaf. Nah ini kan berarti tadi ya, sloka tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia betul-betul harus memiliki rasa saling mencintai, tidak menyakiti gitu. Memang kalau kita ini apa namanya, semua teorinya itu begitu indah. Nah, permasalahannya kan adalah di lapangannya inilah ya Ibu ya, gitu kan ya. Kita semua tahu bahwa di lapangan, di akar rumput gitu kan ya, mungkin gitu kan ya akan terjadi permasalahan. Tadi Indonesia itu begitu beragam. Ya mungkin kalau sekarang kita berbeda suku, berbeda ras, beda kulit, itu tidak akan menyulut kemarahan. Ya kan? Misalnya hitam lo gitu kan ya. Apalah segala macam gitu kan, orang masih cuek gitu kan ya, misalnya ya, Jawa lu gitu ya. Kalau saya dulu zaman kuliah kan saya orang Sunda gitu kan ya, tapi saya kuliah di Malang di Brawijaya gitu kan ya, kalau ketemu orang Jawa lu gitu kan ya. Mungkin nggak akan terlalu marah saya dibilang orang Sunda gitu kan ya, nggak mau dibilang orang Jawa, padahal Jawa Barat, enggak Sunda gitu, padahal Jawa Barat gitu kan ya, Jawa juga gitu kan ya. Nah, ini nggak akan terlalu dipermasalahkan. Tapi begitu kita menyinggung agama sedikit aja, seperti ini. Saya kemarin dari Batu Malang, setelah pengabenan teman ini, dikasih gelang sama teman. Teman saya ini dia bilang, dulu dia Muslim. Ya, kemudian dia bilang gitu, saya murtad. Dia bilang gitu kan ya. Tingkatan tertinggi dalam Islam murtad, dia bilang gitu. Ini dia. Kemudian sekarang dia tidak beragama. Dia bilang, aku tidak beragama, nggak masalah. Dia bilang gitu. Apa ini? Genitri, kemudian ada kepala Buddha nih. Gitu kan ya. Saya bilang sama teman saya sambil bercanda, waduh, gitu ya. Untung kepala Buddha. Mungkin orang Buddha nggak akan marah ini. Saya bilang gitu kan ya. Kalau kepala Buddha dijadikan gelang gitu kan ya. Mungkin untuk agama lain itu masalah sekali seperti itu. Nah, masalah seperti inilah gitu kan ya. Seperti makanan aja kan ya, itu sering sekali jadi masalah. Nah, mungkin disinilah kita ini betul-betul harus mampu mensosialisasikan gitu kan ya kepada teman-teman gitu kan ya, terutama di akar rumput gitu kan ya. Jangan sampai apa namanya kita ini pecah gitu kan ya hanya karena masalah agama gitu kan ya. Karena kita tahu bahwa dalam toleransi ini kan apa namanya ya, kita harus betul-betul menyadari adanya pluralisme, ya kan? Jangankan agama yang berbeda, dalam satu agama pun ada begitu banyak aliran. Ya kan, dalam Hindu aja ada aliran yang Hare Krishna, ada Hindu Bali, Hindu Jawa, gitu kan ya. Dalam Kristen, gitu kan, begitu banyak sektenya, ya, bukan hanya Katolik dan Protestan, gitu kan ya. Di Buddha juga mungkin ada begitu banyak, gitu kan ya. Nah, inilah yang betul-betul harus kita sadari, gitu kan ya, bahwa tadi, gitu kan ya, bahwa kita memang apa namanya tidak mungkin lepas dari perbedaan. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu punya anak kecil, mungkin pernah nonton SpongeBob gitu ya. Kadang-kadang film-film kartun itu kan juga ada begitu banyak filosofi gitu ya. Di film SpongeBob itu misalnya si Squidward itu begitu kesel sama SpongeBob dan Patrick. Karena begitu berbeda sifat antara SpongeBob, Patrick dan si Squidward. Ya, Squidward itu sangat apa ya, sangat konsisten, sangat disiplin gitu kan. Saking keselnya dia akhirnya menemukan satu kampung Squidward yang rumahnya sama, orang-orangnya sama, gitu kan ya, seleranya sama, hobinya sama. Tapi apa? 1, 2 hari, 3 hari, seminggu dia bertahan. Seterusnya dia merasa bosen. Kenapa? Nggak ada teman diskusi, nggak ada teman berantem, gitu kan ya, nggak ada perbedaan. Nah ternyata tadi, ya kan, perbedaan itu membuat kita menjadi indah, gitu kan ya, seperti itu. Mungkin mungkin itu aja yang bisa saya
ini kan. Kemudian tadi terakhir dalam Hindu ada yang namanya Trikaya Parisuddha. Ya, ini juga merupakan dasar dari toleransi beragama. Ya, bahwa kita harus berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Gitu kan, harus laras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Gitu kan. Kita harus selalu berpositif thinking ya dengan orang yang berbeda dengan kita. Ya, beda suku, beda ras, beda bahasa, beda agama gitu kan ya. Dengan berpositif thinking gitu kan ya, maka kita akan selalu berbicara dengan baik dan akan bertindak dengan baik seperti itu. Ya. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Halo? Baik, terima kasih Bu Arina. Terima kasih, Pak. Bu Lucia mau menanggapi lagi? Ada tanggapan dari Bu Lucia? Silakan teman-teman yang lain duluan. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih, saya menangkap tadi ada beberapa pemikiran yang hampir sama. Pikiran yang baik, ucapan yang baik, saling mencintai, itulah adalah wujud dari agama kita masing-masing ya. Memang. Walaupun kita beda, tetap kita menjaga toleransi. Baik, mungkin selanjutnya saya ingin memanggil penanggap dari agama Islam, Pak Kiai Hanam Manan. Saya persilakan. Terima kasih. Sudah bisa didengar suara saya? Bisa Pak Yai, sudah bagus. Halo? Ya, bagus. Oh iya. Kurang sedikit ya. keras. Begini, karena saya tadi telat jadi kurang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Lucia Herawati, karena temanya ini berasal dari Ibu Lucia Herawati, tapi menangkap dari penanggap yang Ibu Arinita tadi, ya sepertinya bisa dimengerti bersama bahwasannya kunci untuk menikmati perbedaan itu tetap indah, gak jadi persoalan besar. Memang kalau yang penting rukun dulu dan mengakui bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan. Otomatis kita semua berkumpul di sini, Indonesia merayakan perbedaan itu memang pilarnya adalah bahwasannya kita harus benar-benar mengakui bahwa kita memang nggak satu. Negara kita berular, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, kepercayaan, dan apapun itu semua, yang penting rukun dulu. Kami teringat dengan di dalam Islam itu sebenarnya persoalan seperti ini kalau menilik dari sejarah itu dulu di masa era pertama perjalanan agama Islam, di mana Rasulullah Nabi kami Muhammad SAW Signalnya mungkin ya. Terputus Pak Yai. Iya, sepertinya signalnya ini. Iya. Nah, kok kameranya tertutup langsung. Ya, mungkin bisa dengan Ibu Lucia untuk menanggapi dari pemaparan para penanggap dulu Ibu, sambil kita menunggu Ya, tadi Kiai Hanan. Ya, dari teman Hindu tadi siapa Ibu? Siapa ini? Salam kenal. Rinita. Ya. Rinita Bu Lucia. Ya, Rinita ya. Salam kenal. Tinggal di mana Bu Rinita? Masih di mute? Nah, itu Pak Kiai sudah muncul.
Silakan Oh, lanjut iya. dulu Pak Kiai. Ya, mohon maaf. Tadi sinyalnya. Sudah sambung lagi ya? Sudah bagus, Pak Yai. Ya. Nah, kami teringat dulu itu pernah dalam sejarah agama kami itu terjadi hal-hal yang seakan-akan perbedaan akidah, keyakinan itu menjadi soal. Di mana Rasulullah malah seakan-akan membela umat lain ketika ada perselisihan. Di antaranya itu dalam perjanjian Hudaibiyah itu meminta untuk berdamai dan semuanya duduk dalam bersama. Rasulullah seakan-akan saat itu di masa kuat-kuatnya bersama sahabat sudah kuat, sekitar 12 ribuan umat Islam sudah ada itu, yang sebenarnya kalau melihat kekuatan dari ego, kalau dari sisi ego sebenarnya saat itu secara nalar nggak mungkin kalah kalau sekedar untuk membalas dendam atas perlakuan kaum kafir Quraisy yang dulu sempat menjadi umat Islam berpindah ke Madinah itu, hijrah itu. Dan ketika itu, tapi Rasulullah berbeda dengan beberapa pemikiran sahabat yang memang kurang dewasa saat itu, sehingga Rasulullah malah ketika diminta dalam penandatanganan itu menyatakan sebagai Muhammad utusan Allah, mereka meminta Muhammad bin Abdillah, putranya Abdullah, tidak menunjukkan status keagungan. Rasulullah menuruti dan segalanya itu dituruti. Seakan-akan merugikan umat Islam sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan inilah Islam. Inilah sebenarnya bahwa kita itu ketika duduk bersama orang itu nggak boleh semena-mena mentang-mentang menunjukkan ego kekuatan, tapi kita harus menunjukkan akhlak mulia, di mana itu menjadi catatan sejarah bagi perjalanan umat Islam yang pada akhirnya kaum Quraisy pun bisa menerima dengan baik, menerima bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat itu memang benar-benar ajaran Tuhan, bukan urusan ego-egoan. Karena bagaimanapun yang namanya ajaran asli dari Tuhan itu pasti cinta damai, tidak ego yang dikedepankan. Ini terulang lagi di masa awal-awal kalau kita melihat bangsa kita. Bagaimana pembentukan bangsa negara kita Indonesia ini ketika muncul Pancasila. Di awal-awal perjalanan umat Islam yang saya tahu sempat muncul Piagam Madinah itu seakan-akan karena merasa mayoritas ingin serba Islami untuk membentuk negara ini dalam kacamata sempit. Akan tetapi alhamdulillah ayahnya Gus Dur, Yai Wahid Hasyim bersama tokoh-tokoh yang lain mau mengubah piagam Jakarta itu dengan kalimat-kalimat yang santun, sehingga Pancasila tidak hanya ketuhanan yang dulunya itu Allah diganti ketuhanan yang Maha Esa, dan semua itu memang demi kebersamaan. Toh pada akhirnya perjalanan umat Islam pun tidak mengalami kendala yang berarti untuk menyatakan bahwa kita kaum beragama bersama tokoh-tokoh agama yang lain. Sehingga yang diperlukan sekarang itu memang kedewasaan untuk mengakui bahwa setiap kelompok itu punya kebanggaan sendiri-sendiri dengan berbagai pola mereka. Yang penting kita itu terbuka. Dalam arti terbuka itu, inilah ajaran kami. Kami menyembah seperti ini. Kami berperilaku seperti ini sesuai dengan ajaran suci. Semuanya terbuka sehingga kita rayakan perbedaan itu semua dalam bentuk memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, biar masyarakat ini menilai bahwa kaum agamawan, orang-orang yang memang resmi sebagai warga negara bangsa Indonesia ini, yang harus beragama ini, memang orang-orang baik, orang-orang tulus.
Sehingga lawan kita, musuh kita sebenarnya itu orang-orang yang tidak menunjukkan semangat spiritualitas kepada Tuhan. Hidupnya ini hanya mengikuti pola, hanya mengikuti urusan perut ke bawah. Sebenarnya kunci hidup di Indonesia ini, selama kita mengaku bertuhan dan dibimbing oleh Tuhan dalam kebaikan dan kebajikan semua yang tampak dalam ajaran kitab suci masing-masing ini, insya Allah negara kita damai. Nggak ada persoalan berarti. Seringkali malah yang orang yang ego, nggak ngurus agama, katakanlah yang Nasrani atau Kristen, Katolik nggak mau ke gereja, yang Hindu nggak mau ke wihara ya, pura, yang Buddha nggak mau ke wihara atau ke tempat ibadahnya dan bicara dengan tokohnya, bagaimana ajaran kami, nggak mau belajar agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, cuek, hanya hidup di Indonesia ini mengikuti pola-pola hanya melulu ekonomi dan segalanya. Seringkali itulah musuh yang sebenarnya seringkali merusak ajaran suci agama kita, sehingga kedamaian susah diciptakan, mudah diombang-ambingkan oleh bangsa lain. Tapi bagi kita yang serius mempelajari agama, menikmati dengan menjalani yang dengan sukacita, insya Allah bisa berangkulan. Jadi saya sangat bahagia oleh Buya Asofa dibikinkan Indonesia Merayakan Perbedaan ini. Kita bebas menunjukkan identitas kita tanpa curiga. Seperti apa kitab suci kita, ajarannya. Seperti apa akhlak perilaku yang bersendikan agama itu. Semua bebas menunjukkan. Biar orang itu, katakanlah prasmanan ya, menilai sendiri. Terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut orang lain. Tapi biar orang punya kemampuan untuk menilai sendiri. Yang penting jujur, hati nurani, dibuka, bahwa kita ingin dibimbing oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan ingin berperilaku sebagaimana semangat di dalam Pancasila. Ini saja sementara yang bisa saya sampaikan, karena saya tadi kurang mengerti di awal. Seperti apa Ibu Lucia menyampaikan dari Konghucu. Tapi saya rasa sama-sama saja. Intinya kita itu kalau serius menjadi umat beragama, pelajarilah, ikutilah ajaran dengan sungguh-sungguh, kesungguhan hati dan kejujuran untuk menilai. Sebenarnya kita itu pada akhirnya akan mampu melihat indahnya pelangi yang ada ini. Masalah nanti pilih warna apa, silahkan, itu kan selera masing-masing. Yang penting jujur, menyampaikan dengan santun. Itu saja. Karena kewajiban kita kan dakwah. Dakwah itu yang nggak boleh memaksa. Sebagaimana Islam sendiri, la ikroha fiddin, nggak ada paksaan urusan agama. Yang ada itu kita jujur menyampaikan apa adanya. Itu saja sementara. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Yai Hanan atas tanggapannya. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari peserta kita. Mungkin boleh tanggapi nanti para tokoh agama kita yang hadir di sini ya. Pertanyaannya dari Pak Abu Asal, upaya apa yang bisa dilakukan agar perbedaan yang ada bisa menjadi sebuah kesadaran bahwa perbedaan itu tidak ada, tapi merupakan persamaan yang beragam, sebagaimana seperti tujuan setiap umat beragama. Nah, mari kita patik diskusi ini dengan pertanyaan dari Pak Abu ini. Silakan Mensel Lucia, Pak Yai, Ibu Ari Nita. Dan mungkin dari penanggap-penanggap yang agama Kristen dan Katolik saya belum lihat ini sama aliran kepercayaan. Mungkin bisa menanggapinya. Silakan. Terima kasih, Dr. Junarto. Ya. Terima kasih kepada penanya Pak Abu ya.
Ya, Pak Abu Asal. Pak Abu Asal. Seperti yang saya jelaskan tadi, emang persamaannya banyak ya, tapi jelas perbedaan itu ada. Dan memang kita tidak mau menjadikan perbedaan ini masalah. Sekali lagi, persamaan ada. Tapi perbedaan itu ya ada, bukan tidak ada. Seperti manusia, ada yang laki, ada yang perempuan, itu kan jelas berbeda. Ya. Gendernya berbeda, tugasnya berbeda. Katanya kalau laki itu maskulin, ya, jantan. Kalau perempuan itu lemah lembut, ya, lemah lembut, feminim, ya. Kalau di agama Konghucu itu ada I Ching, ya, itu ada langit, ada bumi. Langit yang di atas itu sifatnya memberi, itu maskulin, laki, ya. Yang bumi itu seperti perempuan menerima, lemah lembut, ya. Perbedaan ini pasti ada, dan perbedaan itu tidak bisa ditiadakan. Coba kalau di dunia ini cuma ada laki-laki tanpa perempuan, apa enggak sepi dunia, ya. Kita sebagai orang tua aja kepinginnya punya anak itu komplit, punya laki iya, punya anak perempuan iya. Itulah ada satu kata-kata, satu ayat yang mengatakan satu yin, satu yang, itulah jalan tujuh. Ya. Kalau yin dan yang bersama itu enggak menang-menangan, enggak. Ya. Di dalam masyarakat ini ada pemahaman yang keliru selama ini. Ada pemahaman bahwa kalau di masyarakat Tionghoa, ya, di ajaran agama Konghucu, perempuan itu kalah, ya, perempuan itu lebih rendah, perempuan itu enggak ada gunanya. Sesungguhnya tidak demikian. Di dalam agama Konghucu ada I Ching tadi, yang laki-laki dan perempuan itu sama sederajat. Ya. Tugasnya saja yang berbeda. Ya. Kalau perempuan itu ngasuh anak, ya, melahirkan anak, ya. Dan karena sekarang kondisi, ya, kondisi yang ada saat ini, maka yang namanya perempuan itu ikut bekerja. Karena suami istri bekerja aja belum tentu bisa mensejahterakan keluarga. Apalagi kalau cuma sang suami yang bekerja, istrinya di rumah enak-enak nonton drakor, ya, nonton TV, apa yang akan terjadi? Ya, sekarang ini kan perjuangan yang dulu-dulu emansipasi betul-betul sekarang bisa terwujud. Saya seorang perempuan di dalam agama Konghucu bisa menjadi rohaniwan. Ya, bahkan saya pernah menjadi ketua Jawa Tengah, sekarang saya sekretaris pusat. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama Konghucu itu tidak merendahkan perempuan. Bahkan di dalam satu keluarga, peran seorang mamah itu sangat luar biasa. Peran seorang ibu itu sangat luar biasa. Peran seorang nenek, ya, itu sangat luar biasa. Jangankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang senang nonton film, ya, film-film kolosal, yang berkuasa siapa? Kaisar apa Ibu Suri itu, Mbak? Ibu Suri itu lebih berkuasa dari kaisar, lebih berkuasa dari raja. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman dulu, ya, yang namanya ajaran agama Konghucu, budaya Tionghoa, budaya Konghucu itu tidak merendahkan perempuan. Contohnya sayalah yang mengalami. Kalau di agama Konghucu meremehkan perempuan, maka saya tidak bisa kan menjadi seorang rohaniwan. Apakah saya bisa menjadi seorang sekretaris di organisasi tingkat nasional? Ya. Itulah kenyataan yang terjadi, bahwa di dalam agama Konghucu itu sangat menghormati siapa saja. Yang
mempunyai kepandaian, ya, yang mempunyai yang bisa menjalankan tugas-tugas di dalam organisasi tersebut, dapat menjalankan tugas-tugas di dalam organisasi keagamaan. Siapa saja mendapatkan tempat dan mendapatkan penghormatan dari teman-teman yang lain. Maka perbedaan itu ada. Ya, kita tidak bisa mengatakan perbedaan yuk dibuang, nggak bisa. Ya. Ada utara, ada selatan. Apakah bisa disebut utara semua? Nggak bisa. Pasti ada yang berseberangan. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Itulah memang sudah hukum. Ya. Hukum alamnya seperti itu. Hukum alamnya ada perempuan, ada lelaki. Tapi bukan terus seperti tadi, katanya laki-laki kuasa. Enggak. Kita harus mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai cara pandang ya, yang bisa menghargai orang lain. Tadi yang seperti dikatakan, ketemu orang kita berpikir secara positif ya. Jangan ketemu orang, ini orang pasti jahat ini ya. Walaupun sekarang memang kita harus waspada. Kita mendapat WA pun sekarang harus waspada ya. Karena banyak penipuan-penipuan ya. Saya belum lama dapat WA yang isinya undangan pernikahan. Untung nggak saya buka. Ternyata di berita berikutnya, beberapa hari berikutnya, itu adalah salah satu modus penipuan yang sekarang sedang gencar. Coba kalau saat itu saya buka, wah mungkin membahayakan ya bagi kita. Inilah bukan kita berpandang jelek pada orang, tapi kita berhati-hati, kita dalam bersikap waspada. Ya. Maka ada satu ayat juga, memilih teman itu ya harus hati-hati. Kita harus dekat dengan orang-orang yang bijaksana. Ya. Seperti kita di IMP ini, semua teman-teman kita ini baik. Ya, maka kita nyaman-nyaman saja ngobrol di sini ya, Pak Kiai ya. Kita di sini ngobrol dengan nyaman, tidak punya pikiran jelek terhadap orang lain. Kita sharing akan ajaran kita yang karena kalau tidak kenal itu tidak sayang. Ya. Kita melihat saat ini pendidikan agama di sekolah-sekolah itu sudah cukup baik. Buktinya zaman saya sampai SMA, aja saya kalau ketemu orang lewat jalan atau masuk kampung, dulu saya sekolahnya di SMA negeri, saya lewat kampung kalau masuk sekolah karena parkirnya di belakang, saya pasti dikata-katain. Apa coba kata-katain? Cino, gitu. Nah, kalau sekarang kan tidak, ya. Masyarakat Indonesia ini sekarang lebih menyadari bahwa kita ini berbeda. Kalau saya, iya, saya suku Tionghoa yang dulu dikatakan Cino, ya. Tapi saya ini orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Saya udah 60 tahun hidup di Indonesia ini, ya. Itulah ya, agama Konghucu pun mengajarkan di mana kaki berpijak, disitulah langit kita junjung. Kita harus menghormati negara kita harus cinta pada tanah air kita. Itu yang harus kita junjung, tanah air kita. Dan kita harus hidup bermasyarakat dengan tadi dikatakan bagaimana caranya. Ya tepo selero tadi, tegang rasa tadi, menerima perbedaan. Menerima perbedaan sebagai firman Tuhan. Contoh di rumah aja lah, makan tadi ya seleranya nggak sama, ya diterima. Kalau yang kurang asin ya tinggal ambil garam, tambah garam. Kan seperti itu, jangan ibunya atau yang masak disuruh masak anaknya empat macam. Apakah itu tidak merepotkan? Yang satu suka manis, suka asin, satu suka pedas, ya. Ya, yang harus bisa mengendalikan diri kita ya, diri kita sendiri. Saya nggak suka pedas, ya dimasak dengan standar nggak pedas. Yang suka pedas, ambil sambal, tambah sambal. Jangan memaksa masaknya harus pedas,
karena saya suka pedas. Padahal ada adik kita yang tidak suka pedas. Padahal ada anak kita yang tidak suka pedas. Nah, maka kalau kita bisa berbuat, ya mungkin dalam tanda kutip mengalah ya, mengalah sedikit lah, ya. Asal tidak dalam hal-hal yang prinsip kita bisa mengalah. Maka kita bisa memahami orang lain. Yang saya katakan tadi, kita harus memahami orang lain. Jangan minta kita dipahami orang lain. Nanti kalau tiap orang bisa memahami orang lain, pasti aman. Keadaan pasti nyaman lah, enak ya. Semua bisa saling memahami. Semua bisa saling tepo seliro. Yang kakak adik tidak suka dipukul ya jangan mukul, jangan dumeh ya, jangan merasa lebih tua dia seenaknya sendiri pada adiknya. Tidak seperti itu kehidupan ini. Harus saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Maka nyaman sekali ya, nyaman sekali kalau kita bisa berbuat seperti itu. Keras, marilah kita keras pada diri kita sendiri, tapi lunak kepada orang lain. Itu mungkin yang bisa kita coba ya kerjakan di dalam kehidupan kita. Keras pada diri kita sendiri, lunaklah pada orang lain. Terima kasih. Silahkan yang lain. Terima kasih Unsur Lucia. Mungkin dari Pak Yai atau Ibu Arinita yang mau menambahkan boleh atas pertanyaan dari Pak Abu asalnya. Oke, terima kasih. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ya, yang intinya mempertanyakan gimana kalau ada perbedaan pandangan gitu ya. Gimana yang ada perbedaan pandangan tadi, bahwa memang misalnya mungkin yang konkretnya pandangan dari satu agama gitu kan ya. Misalnya gini loh, mungkin secara konkret bagi orang Muslim makan babi haram, gitu kan ya. Sedangkan bagi umat Hindu ya nggak haram, gitu. Mungkin seperti itu ya perbedaan pandangan seperti itu. Ya, bagaimana kita sebagai umat beragama, gitu kan ya, harus sama-sama memberikan bahwa itu bukanlah satu masalah gitu ya kita berbeda. Kenapa? Karena tadi jika kita kembali bahwa dalam agama apapun, dalam Hindu misalnya ada etika, ada etikanya ya. Kita semua pasti mengerti etika gitu kan ya. Kita bicara tentang baik dan buruk gitu kan ya. Salah dan benar misalnya kan ya. Baik di satu agama belum tentu baik di tempat lain. Seperti itu kan mungkin ya. Saya mungkin analoginya seperti itu gitu kan ya. Jadi ya kita harus betul-betul menanamkan bahwa ya itulah berbeda gitu kan ya. Kita tidak perlu mempermasalahkan, membesar-besarkan perbedaan tersebut gitu kan ya. Seperti halnya mungkin kalau di Muslim perempuan harus menutup aurat, rambut harus tidak boleh terlihat seperti itu ya, harus tertutup rapat nih. Sedangkan mungkin kalau misalnya kita berpikir dengan kacamata kita, misalnya Muslim memandang orang Hindu, perempuan Hindu dengan kacamata Muslim, waduh, ini perempuan Hindu kerjaannya buka aurat terus gitu kan ya, mungkin seperti itu kan ya. Kalau lihat kita perempuan Hindu sembahyang gitu kan ya dengan kebaya yang mungkin kalau ukuran Islam, waduh ini seksi banget, mungkin seperti itu. Mungkin saya bicaranya lebih vulgar gitu, biar lebih contoh konkret gitu kan ya. Nah, seperti inilah gitu. Jadi jangan kita menilai agama orang lain misalnya dari kacamata kita. Jangan kita menilai memaksa orang pakai baju kita gitu kan pasti nggak pas. Mungkin seperti itu, kita betul-betul harus menyadari hal tersebut gitu kan ya. Tadi ya berbeda itu ya nggak apa-apa. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan perbedaan. Kenapa? Karena persamaan itu tidak selalu menyatukan, ya kan? Sebaliknya perbedaan juga tidak selalu memisahkan. Ya negara kita kepulauan, ya kan? Laut itu dulu memisahkan, tapi setelah ada perjanjian
Juanda, jangan apa saya lupa tuh ya, Prof Juanda kalau nggak salah ya, bukan Juanda, siapa ya, lupa saya, gitu kan ya. Ternyata laut itu kan tidak memisahkan, ya kan, laut bukan sebagai sebagai satu hal yang memisahkan pulau dengan pulau, tapi bahkan menyatukan, kan seperti itu, gitu kan, karena negara kita kepulauan, archipelagic state, gitu kan ya, mungkin seperti itu. Kemudian tadi bahwa kalau kita tadi disinggung oleh Pak Ustadz ya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kita betul-betul harus mengacu pada sila pertama nih. Kenapa? Pancasila adalah pandangan hidup kita, the way of life kita, gitu kan ya, filosofi Ronslahnya kita, sumber dari segala sumber hukumnya. Jadi mungkin jika ada perbedaan-perbedaan ya dalam menjalankan kehidupan beragama terutama, kita balik lagi ke sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi dikatakan kan bahwa umat Islam menyadari bahwa negara ini tidak terbentuk hanya oleh umat Islam, ya kan ya. Oleh karena itu jadi ketuhanan yang Maha Esa aja ya, tidak dilanjutkan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu kan yang dipotongkan ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa inilah sila pertama, ini dasar sekali, karena sila pertama ini akan menjiwai ya sila-sila yang lain. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti apa? Tuhan itu satu. Ya, Tuhan yang satu dengan agama yang banyak. Ini yang harus kita yakini sekali, bahwa Tuhan yang satu dengan agama yang banyak, bukan Tuhan yang banyak dengan agama yang banyak. Ya kan? Tadi kalau kita bicara filsafat misalnya kan, filosofinya gitu kan ya, dalam filsafat ini kan Tuhan ini kan juga masih menjadi, sampai sekarang masih menjadi objek ya, objek kita berdiskusi. Nah, sekarang ini pun kita kan salah satunya diskusinya tentang Tuhan ya, tentang umat beragama, tentang manusia yang begitu kompleks tadi, gitu kan. Kemudian tadi ya, kalau kita misalnya, nih salah nih orang nih nyebut Tuhannya, kok nggak Allah sih, gitu. Misalnya seperti itu, gitu kan ya. Nah, kita balik lagi misalnya tadi, ya kan ya, bahwa Tuhan yang satu itu dengan agama yang banyak. Nah, tiap agama kan punya penyebutan yang sendiri-sendiri tentang Tuhannya. Misalnya dalam Hindu jelas disebutkan bahwa ekam satvipak bahuda vadanti. Orang bijak menyebut dengan banyak nama, tapi Tuhan adalah satu, gitu kan ya. Nah, ini sudah didasar juga ya bagi saya sebagai dan teman-teman dalam Hindu, gitu kan ya, untuk menghormati, untuk menghargai ya penyebutan Tuhan. Ya, mau disebut Tuhan, mau disebut Yesus, mau disebut Ida Sang Yang Widiwasa, mau disebut apalah gitu ya dalam agama lain. Saya kalau Konghucu terus terang ya, mungkin nanti saya mau belajar dulu nih tentang Konghucu, karena saya sama Konghucu masih buta banget gitu ya. Seperti itu ya. Nah, inilah gitu kan. Makanya dalam bertindak, dalam berpikir gitu kan ya, jangan pakai kacamata kuda istilahnya kan, seperti itu gitu ya. Nah, dengan demikian tadi ya kita bisa menghargai adanya perbedaan gitu ya. Saya harap juga para tokoh-tokoh, para umat, para rohaniawan itu juga betul-betul gitu kan, gimana sih gitu kan ya, betul-betul terus-menerus mensosialisasikan pada umatnya tadi ya. Mungkin kita sering diskusi gitu kan ya, kita bisa menyadari tadi merayakan perbedaan, tapi di akar rumput kan belum tentu gitu kan ya. Ya tadi saya bilang gitu kan ya, masalah yang paling gampang sampai sekarang pun buat disulut adalah masalah agama tadi. Ya tadi seperti Bu Lucia bilang, ya kan, kalau dulu mungkin orang mesti bilang, woi Cina lu, seperti itu kan. Kalau sekarang kan bilang Cina juga nggak ngaruh. Kalau saya gitu kan ya, orang pasti bilang gitu kan ya, kamu ada Cinanya ya? Iya, saya Cina Kapoe. Saya bilang gitu kan. Kalau orang Sunda bilang Cina Kapoe itu Cina kebakar, bukan kebakar, apa sih, kepanasan karena hitam. Saya bilang gitu. Mana ada Cina hitam? Saya bilang gitu kan. Seperti itu kan. Karena betul-betul kan, kalau kita mungkin pernah mendengar berita gitu kan, bahwa nggak ada manusia yang murni satu usulnya, gennya itu. Misalnya Bu Lucia dan Bapak misalnya, Chinese nih, 100% Chinese, nggak mungkin. Pasti ada percampuran. Saya, nggak mungkin saya Sunda banget. Ada Jawanya, ternyata juga ada Chinese-nya juga, gitu kan ya, seperti itu kan. Dulu katanya pernah ada cerita gitu kan ya, ada orang yang benci banget sama orang Yahudi. Terus ditanya, kamu yakin kamu nggak ada gen Yahudinya? Yakin.
gitu kan. Ternyata pas ditelusuri, oh kamu punya gen Yahudi, kan seperti itu ya. Jadi jangan gitu kan ya, membenci, karena tadi ya, kita tidak pernah memilih kan. Ya kan, kita akan lahir ya kan dari ras apa, dari orang tua apa, kan seperti itu. Kalau agama mungkin kita bisa berpindah gitu kan ya, kita punya pilihan pada akhirnya setelah dewasa. Tapi kalau keturunan kita tidak bisa memilih gitu kan, itu benar-benar apa ya, kodratnya dari Tuhan, bawaan lahir seperti itu gitu kan. Kemudian tadi apa namanya, negara kita ini kan betul-betul sangat perbedaan beragama itu betul-betul mendapatkan perlindungan kan, ya, bahwa semua warga negara ya kan mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya gitu. Nah inilah ya, jangan sampai gitu misalnya tadi ya, diperlukan betul-betul toleransi antar umat dan inter umat beragama. Jadi bukan cuma antar umat beragama tapi juga inter, karena tadi ya kan dalam satu agama pun ada begitu banyak aliran gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Arinita. Monggo Pak Yai kalau mau nambahkan. Masih di mute Pak Yai. Ya. Iya. Begini, ini mohon maaf sebelumnya, nanti mungkin ini yang terakhir karena kami juga ditunggu oleh yang rutinan kami. Jadi ya kami sampaikan begini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana peran tokoh agama ketika terjadi perbedaan pandangan antar umat beragama yang bahkan bisa menimbulkan perpecahan, juga apa yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri agar tidak memandang buruk adanya perbedaan. Ini kunci, kembali lagi kami pertama kedewasaan memang. Kedewasaan dalam memandang perbedaan. Jadi pertama, yang kedua, memang kita itu cinta akan kerukunan dalam hidup. Memang tidak ingin hidup ini tidak rukun, karena kita tahu sebagai makhluk sosial tentu tidak sendiri dan ingin baik-baik saja. Bahkan itulah ciri bangsa kita yang dari dulu memang terkenal tidak bisa hidup sendiri, inginnya bareng-bareng, inginnya nggak eksklusif, individual, cinta keluarga, cinta sesama, itu yang harus terus ditumbuhkan dalam masyarakat bersama. Terus lagi memang kita nggak bisa memungkiri, istilah kami fi kulli hizbin ladaihim farihun. Di tiap kelompok itu punya kebanggaan sendiri-sendiri. Itu memang demikian. Tapi yang perlu ditegaskan bahwa kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat itu murni hak Tuhan. Sehingga istilah agama Islam itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, murni hidayah. Sehingga tidak ada yang bisa merusak. Oleh karena itu kita itu akan menjadi Muslim, apa Buddhis, apa Hindu, apa Nasrani, itu murni hidayah. Itu yang harus ditegaskan di tiap kelompok. Menjadi kita masuk di agama apa saja, ini bukan perjalanan dari filsafat, bukan. Agama itu beda dengan filsafat bagi kami. Karena apa? Agama itu bukan pencarian atas nalar, tapi itu betul-betul ada ajaran suci yang datang dari Tuhan yang murni berbentuk hidayah. Hanya saja untuk memaknai itu semua kita butuh pengetahuan, ya. Tapi kita harus meyakini, keyakinan itu sifatnya keimanan. Al-iman hahuna, ada di dada. Ini hak prerogatif Tuhan, kebenaran itu. Sehingga siapapun yang tidak mengakui kebenaran dalam kelompok masing-masing, kita nggak boleh mempersoalkan terlalu dalam. Hanya saja bagaimana ketika kita mengimplementasikan dalam kehidupan ini, kita harus mengikuti ajaran sebagaimana tiap agama memberikan masing-masing pola asuh atas umatnya.
asal nurut manut, istilah Buya Asofa itu, nurut manut dengan tokoh pemimpinnya, di mana pemimpinnya ini memang benar-benar mengikuti ajaran suci, insya Allah dengan keterpimpinan dan terbimbing dengan baik, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Karena nggak ada istilah dalam keluarga orang tua itu ingin merusak anak-anaknya. Nggak ada tokoh itu ingin merusak kehidupan umatnya. Asal sang tokoh ini jujur bahwa kita hanya sebatas penyeru, penyampai, bukan pemilik. Yang repot itu ketika merasa agama itu menjadi kita sebagai kita sebetulnya itu umat, tapi merasa sebagai pemilik. Jadi Tuhan menuhankan diri sendiri. Ini yang berbahaya. Sehingga ketika melihat kenyataannya Tuhan membuat orang berbeda, kita nggak mau. Inginnya sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita jujur bahwa kita itu hanyalah sebatas hamba, sebatas penyembah, pengabdi, terserah Tuhan bagaimana, terus kita jujur mengikuti ajaran, insya Allah kita nggak akan memaksakan kehendak. Kita akan mengikuti aturan dengan baik, dan itu akan semakin indah. Siapapun akan menilai bahwa kebajikan agama ini sebenarnya murni dari Tuhan, bukan dari kita. Dan kitalah yang dituntut untuk menjalani itu semua. Makanya bagi kami itu, bagaimana tokoh-tokoh ini terus berusaha menjadi orang-orang dewasa yang seperti di EMP inilah. Kita kumpul bersama ini tidak dalam rangka beradu pendapat, beradu argumen, tapi ingin menyemai bagaimana kehidupan umat kita ini saling mencintai, saling menghargai satu sama lain. Istilah agama kami toleransi itu tasamuh. Dan itu alhamdulillah kami punya contoh konkret yang pernah menjadi kenangan indah bagi kita semua. Hadirnya seorang Gus Dur, bagi tokoh umat Islam Indonesia pasti itu juga kebanggaan kami dan bisa diterima oleh agama yang lain tanpa harus merasa dirinya rusak. Beliau tetap mantap sebagai muslim, tapi beliau pun memantapkan diri untuk bertemu dengan siapapun tanpa ada sedikit pun suudzon. Jadi nggak ingin menambah umat hanya karena dirinya, atau umatnya berkurang hanya karena ulah dari tokoh-tokoh lain, tidak. Karena iman itu murni hidayah. Yang penting kita itu bagaimana menanamkan kebenaran. Tugas kita masih banyak. Menjelaskan ke umat kita ajaran yang sebenarnya dari kitab suci kita sendiri saja masih kurang. Pemahaman umat kita akan agama masing-masing aja loh masih kurang. Apalagi ada kepentingan politik dan lain-lain, itulah yang merusak. Insya Allah kalau kita masih benar-benar ingin serius mempelajari agama kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya kita pun akan mengakui bahwa kebenaran itu satu kesatuan yang indah, tinggal bagaimana terserah Tuhan nanti. Karena keimanan itu murni hak prerogatif Tuhan. Dan semoga kita yang duduk di sini semua mantap dengan ajaran Tuhan yang di bawah sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Dengan kemantapan itu nanti kita mau jujur, pasrah, mengantarkan kemana Tuhan pada akhirnya kita. Toh pada akhirnya kita pun akan kembali pada Tuhan, tidak kembali kepada siapa-siapa. Karena kita datang dari Tuhan. Berjalan pun harus mengikuti aturan Tuhan. Kita pun kembali kepada Tuhan. Untuk apa kita bertengkar dan lain-lain. Itu saja. Mungkin saya perlu pamit untuk menyemai bibit-bibit perdamaian dan kerukunan hidup bersama ini kepada jamaah ngaji. Ada 500-an orang di sini. Kalau mereka dipimpin oleh orang yang suka ego, kepentingan pribadi, bahaya. Kami harus tetap setia bahwa agama ini bersifat abadi karena ajarannya ya dari Tuhan yang maha abadi. Oleh karena itu
yang perlu disampaikan kepada siapapun harus ketenangan dengan penuh. Selama kita menjadi umat yang beragama, bertuhan, insya Allah hidup kita akan nggak jadi masalah, malah menjadi maslahah bagi siapapun. Nah, kalaupun ada masalah nanti ada beberapa kelompok agama dari umatnya yang pindah-pindah agama, itu saya rasa tidak selalu itu dalam bentuk yang final. Karena hidup ini nggak sebentar kalau dari sisi usia. Bisa saja orang itu pindah-pindah. Yang penting apa ya? Dia yakin bahwa hidupnya ingin diserahkan kepada Tuhan. Sehingga kalaupun pindah nanti bisa saja itu sementara, nggak selamanya, dan akan kembali. Toh di dalam Islam dan agama lain saya yakin sama. Ada istilah taubat, ada pertaubatan, ada kembali ke pangkuan. Itu pun ada. Jadi kita itu yang penting nggak merasa kecil di hadapan siapapun dan nggak merasa paling besar. Karena yang paling besar hanyalah Tuhan dan kita sendiri yang paling kecil di hadapan Tuhan. Sehingga terhadap sesama kita harus merasa sama-sama. Sama-sama sebagai hamba. Biar Tuhan saja yang maha besar. Bukan kita ingin membesarkan diri. Mohon maaf saya nggak bisa banyak bicara di sini karena saya pandang tokoh-tokoh ini lebih mengerti bahwa memang masih banyak PR untuk bangsa kita agar kembali sebagaimana cita-cita luhur para tokoh bangsa kita sebelumnya. Ini sebagai bentuk penghargaan kami kepada tokoh-tokoh kita yang dulu yang rukun. Semoga kami dan generasi mendatang pun tetap rukun sebagaimana keadaan yang sebenarnya bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Mohon maaf, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Yai. Monggo, beri tugas. Baik, saya rasa dua pertanyaan dari peserta Pak Alfi dan Santicu telah terjawab oleh para narasumber. Ada Resen, silakan Pak Lijangki. Satu-satu ya Pak Lijangki dulu, silakan Pak Lijangki. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saudara. Salam semua saudara. Mohon maaf karena saya di perjalanan dan kondisi gelap, jadi saya tidak buka video ya Pak ya. Suaranya kurang jelas Pak. Halo? Kurang besar suaranya. Oh ya baik. Mohon maaf ini di perjalanan dalam suasana gelap, jadi saya tidak buka kamera, boleh ya? Silakan. Ya, pertanyaan saya ini ditujukan baik kepada Ibu Lucia Herawati maupun kepada panitia IMP. Yaitu, kalau kita ingin merayakan perbedaan, apakah yang dimaksud dengan perbedaan ini itu lebih luas dalam arti kita tidak hanya terbatas pada lingkungan kaum agama ya, khususnya mungkin 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, padahal di luar itu kan kita memiliki saudara-saudara yang misalnya memiliki keyakinan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak macam kan di Indonesia. Kemudian lebih luas lagi bagaimana saudara-saudara kita yang agnostik ya. Mereka tidak menolak Tuhan, akan tetapi juga tidak terikat dengan organisasi keagamaan apapun. Bahkan lebih luas lagi, para saudara-saudara kita sesama manusia yang berada di golongan ateis. Nah, bagaimana Ibu Lucia memaknai teman-teman kita yang di luar sana? Bagaimana juga IMP, ya, para pengurus ataupun para aktivis IMP menyikapi ini? Jadi sekali lagi pertanyaan saya, baik kepada Ibu Lucia maupun kepada panitia IMP. Demikian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Lijangki. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Silakan mungkin dari Mas Lucia dulu. Terima kasih untuk
Terima kasih pada Pak Litanki ya. Maaf kalau salah penyebutan. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa kita harus menghargai semua orang. Kalau yang namanya organisasi itu kan hanya wadah. Suatu saat bisa tidak di dalam organisasi, tidak di dalam wadah tersebut. Kalau di Indonesia, setiap orang diharapkan beragama. Karena kita punya kartu identitas. Ya. Di dalam KTP itu ada kolom agama. Jadi, kalau dalam pemahaman saya, saat ini ya pasti orang punya agama maupun keyakinan. Ya. Karena seperti tadi dikatakan bahwa saat ini muncul banyak aliran-aliran organisasi keyakinan-keyakinan. Bagaimana sikap kita? Kita ya harus menghormati. Mereka itu teman-teman kita. Saya merasakan 30 tahun lebih umat agama Konghucu dibelenggu. Hak sipil kita ditiadakan. Ya. Dulu saya sekolah, di sekolah saya tidak sampai SMP. Setelah itu saya tidak boleh mendapatkan ajaran agama Konghucu di sekolah. Dulu saya tidak boleh merayakan Imlek secara umum. Ya. Itu kita umat agama Konghucu mengalami. Sehingga hilang 3 generasi. Kalau sekarang umat agama Konghucu yang ada, ini adalah orang-orang yang betul-betul teguh iman. Ya, saya katakan betul-betul orang-orang yang teguh iman. Ada di saat agama Konghucu dibelenggu. Maka kalau tadi dikatakan oleh Pak Kiai, yang berpindah suatu saat akan kembali, itu yang saya harapkan. Teman-teman agama Konghucu yang berpindah saat agama di Konghucu dibelenggu, ya, kapan mereka akan kembali? Ya. Inilah kita pernah mengalami, ya, saat ini pun kita sebagai minoritas, ya, sehingga kami sangat bisa merasakan bagaimana kita umat, bagaimana kita anak bangsa, ya, kita rakyat Indonesia, ya, yang hak sipilnya dibelenggu. Pendidikan di sekolah tidak boleh, menikah secara agama Konghucu pun tidak boleh. Sehingga banyak orang yang berpindah agama, walaupun mungkin di dalam hatinya merasa sedih, ya, merasa satu keterpaksaan. Itu yang terjadi. Maka kita harus menghormati teman-teman yang saat ini sebagai teman-teman kepercayaan. Saya yakin kok mereka itu kuat iman, ya. Percaya. Kalau tidak percaya bagaimana mereka mengikutinya? Inilah mereka juga punya satu keyakinan, ajaran yang mereka anut itu adalah yang mereka yakini, yang mereka percaya bisa membimbing hidupnya, memberikan petuah, ya, memberikan ini loh baik, ini salah, ini yang harus dijalani, ini tidak boleh dijalani. Bukankah begitu ajaran semua agama? Ya. Kita harus menjalankan kebajikan. Kita tidak boleh berbuat yang tidak susila. Kita tidak boleh berbohong pada orang lain, tidak boleh menyakitin orang lain. Itu pasti ada di dalam semua ajaran agama. Ya. Maka bukan seperti saya katakan tadi, di dalam agama dan kepercayaan ini tidak hanya perbedaan, tapi banyak kesamaan.
banyak kesamaan. Dan itulah yang menjadi perekat bagi kita semua. Kita ini pasti diajarkan baik. Kita tidak akan diajarkan kamu harus bermusuhan dengan teman-teman yang berlainan, tidak akan. Tokoh-tokoh agama, rohaniwan pasti akan memberikan pembelajaran untuk orang berbuat baik, untuk orang berbuat bakti kepada orang tuanya. Tinggal porsinya silahkan yang mana. Ya. Kalau di agama Konghucu, bakti pada orang tua itu nomor satu yang utama sebelum kita bakti kepada yang lain. Maka tadi ditanya bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dari kehidupan keluarga. Kita yang penting diri kita sendiri dulu. Kita benahi diri kita sendiri, ya. Maka kita setelah baik, kita akan bisa membenahi keluarga. Seorang ayah misalnya mau memberi tahu anaknya, kalau dia sendiri kelakuannya nggak benar, pulang pagi dalam keadaan mabuk misalnya, bagaimana dia mau menasehati anak-anaknya? Ya. Maka intinya diri kita sendiri ini harus dibina, membina diri kalau di dalam agama Konghucu. Membina diri itu harus banyak berpengetahuan, kita harus banyak belajar. Bagaimana kita belajar? Dengan meneliti hakikat tiap perkara. Dengan anak-anak pun demikian, meneliti hakikat tiap perkara. Bagaimana anak-anak ini diajar. Ya. Kakak adik, cowok dengan cewek, ya, berbeda. Ini diteliti hakikatnya. Kalau yang cowok harus bagaimana terhadap adiknya, yang perempuan harus dilindungi. Bagaimana mereka bisa saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau sudah bisa di antara kakak dan adik, kita luaskan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh ya, contoh dengan ART, dengan pembantu, dengan karyawan kita. Kita bisa melihat kalau di dalam satu keluarga, ya, pembantunya itu seminggu keluar, sebulan keluar, punya karyawan sebulan keluar, 2 bulan keluar, kita nggak usah bertanya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Seperti apa bosnya? Perlakuan apa yang dilakukan oleh orang yang mempekerjakan orang-orang tersebut? Beda dengan, wah, toko itu kok karyawannya sudah 15 tahun, 10 tahun, berarti minimal bos ya, pemilik itu memperlakukan karyawan dengan baik. Ini pula yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus mempunyai sikap hormat kepada pembantu kita, kepada karyawan kita. Ini yang saya tanamkan kepada anak-anak. Mereka harus tidak membedakan. Walaupun dia anak bos, ya, dia tidak boleh berlaku seenaknya terhadap karyawan. Ya, tidak boleh berlaku seenaknya pada orang lain. Itu yang harus kita tanamkan dari kecil. Sehingga sikap-sikap itu akan terus, ya, terus tiap hari membina diri dari hari ke hari. Dari tidak tahu menjadi tahu. Lama-lama dia akan menjadi orang yang baik, orang yang berkebajikan, yang mempunyai rasa welas asih kepada orang lain. Ya. Kalau boleh kita memperlakukan mereka dengan baik, apa yang akan mereka rasakan? Mereka pun akan lega hati, mereka senang, mereka dihormati walaupun mereka karyawan.
Mereka dihormati walaupun mereka membantu di rumah tersebut. Inilah ya, mungkin hal-hal yang kecil ya. Jangan kita bicara masalah negara dulu. Jangan kita bicara masalah masyarakat dulu. Kalau kita tidak bisa menjalankan kebaikan, kebajikan di dalam keluarga kita. Itulah intinya. Maka kita beragama itu kan tujuannya kita mencari tuntunan, mencari ajaran ya, yang baik. Dan itu harus diyakini. Sekali lagi memang harus diyakini bahwa ajaran itu adalah merupakan firman Tuhan. Kalau di dalam agama Konghucu, ajaran agama ini adalah firman Tuhan yang menuntun kita hidup di jalan suci, di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Seperti itu ya. Jadi memang tidak semudah kita membalik tangan. Ya. Anak-anak ini kalau tidak dididik, karena zaman sekarang biasanya anak-anak ini menjadi anaknya baby sister, ya, menjadi anaknya pembantu yang lepas, ya, jauh dari asuhan dan perhatian dari orang tuanya. Ini yang harus kita perhatikan, anak kita, cucu kita, sehingga mereka kita didik, ya, didik dari awal, dari masih sedini mungkin mereka kita ajarin untuk hidup berkebajikan, hidup baik, dan bisa menerima perbedaan, menghargai perbedaan, bisa tegang rasa, bisa tepo seliro kepada semua orang. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam sekolah, ya. Ini ada satu cerita. Anak-anak saya dulu waktu masih masa sekolah, saya memasukkan mereka di sekolah negeri. Ya. Padahal ada sekolah swasta yang mungkin muridnya Tionghoa semua. Tapi saya memilihkan mereka di sekolah SMP negeri, SMA negeri. Kenapa? Karena saya ingin mereka hidup bermasyarakat. Ya. Menyatu dengan teman-teman yang mungkin bersuku lain. Ya. Orang-orang pribumi, orang Arab, orang Tionghoa, kumpul jadi satu. Ya. Mereka bisa bersama, mereka bisa bersahabat. Ya. Saya banyak teman, tidak semua umat agama Konghucu. Kita bisa ngobrol, ya. Kita bisa reuni, kita bisa olahraga bersama. Ya. Anak-anak pun saya lihat mereka bisa punya sahabat yang tidak seiman, tidak seagama. Inilah indah, ya. Meski berbeda, tapi bisa bersama, bisa rukun. Itulah tujuan kita semua. Jangan dengan yang sama saja tidak rukun, tapi kita harus menciptakan kerukunan walaupun kita berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Unsur Lucia. Mungkin ini sudah bisa menjawab Pak Lijanggi ya. Mungkin topik yang ditanyakan Pak Lijanggi akan kita bahas di topik-topik yang akan mendatang aja ya. Karena beda topik antaranya. Baik, satu pertanyaan lagi tadi yang resen Pak Januari Haryanto, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Wah, saudara. Malam semua saudara. Maaf kameranya enggak saya buka, soalnya Kaltim sini gerimis sinyalnya pedot-pedot nanti. Iya, monggo. Iya, Bu Lucia sudah pernah ketemu kok. Iya. Jadi begini, kalau mengacu apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lucia ini agak sedikit keluar dari konteks.
Sebenarnya kami ini dari kepercayaan itu sudah diakui agama ya. Yang ketujuh berdasarkan keputusan MK. Namun regulasinya ini yang tidak jelas, yang seperti dialami oleh Ibu Lucia saat ini kami itu, Bu. Tapi ya tidak masalah. Oh, orang kepercayaan itu wongnya bandel-bandel loh. Dibong gak kobong, digom gak teles kan. Nah, begitu. Jadi di dalam moderasi itu yang kunci pokoknya itu yang perlu kita miliki adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Nah, sebab kami berpandangan di dalam melakukan kebijaksanaan kita bergaul dengan kaum agama apapun tidak masalah. Karena yang menjadi perhatian kami adalah manusianya, bukan agamanya. Nah, kalau kita di dalam bergaul atau bermasyarakat itu memandang segi agamanya, ya sudah. Ada orang kecelakaan dituluk KTP ini sih, orang ditulungi wong ya kan gitu. KTP mau apa? Podo karo aku gak. Nah, begitu loh. Nah, terus sedikit kalau boleh saya menambahi Bu Lucia ya tentang menanamkan sejak dini itu kan. Nah, ya di dalam pengertian kami, apa yang terlebih dahulu ditanamkan pada si anak tidak lain bukan adalah tata krama dan tata sila. Ini yang hilang. Tata krama itu letaknya di dalam ucapan. Siapa yang kita hadapi dan bagaimana kita harus mengucapkannya. Tata sila itu lebih kepada kedudukannya pada tindakan atau gestur tubuh. Bagaimana cara kita berhadapan dengan sikap kita berhadapan dengan orang lain dan orang tua atau sebaya. Nah, ini yang perlu ditanamkan sejak dini. Karena kalau tidak ditanamkan sejak dini, anak-anak setelah tumbuh dewasa tidak akan mengerti. Nek bahasa kerennya apa kuwi? Etutut gitu loh. Enggak paham aku. Itu ya. Jadi inti kunci permasalahan dari moderasi adalah bisa menjaga keseimbangan alias bersikap bijaksana. Ini waktunya wis mepet aku diamuk Mbak Wulan neh gitu ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak moderator. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Bu Ari. Mungkin tadi ya Pak ya, kalau kita bicara tentang kepercayaan gitu kan ya, tadi Pak siapa itu yang bertanya tentang kepercayaan agnostik gitu ya, mungkin kalau menurut saya kita betul-betul harus menghargai tadi adanya perbedaan kan, walaupun secara normatif ya kan ya, sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, salah satu penafsirannya adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada, otomatis kita beragama. Seperti itu kan ya. Tapi kenyataannya kan ada orang yang masih ragu akan adanya Tuhan. Atau ada orang yang betul-betul tidak percaya adanya Tuhan. Ya kan ya. Secara normatif oke, misalnya orang tersebut KTP-nya Islam, Kristen, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya dia tidak percaya adanya Tuhan. Kalau menurut saya tidak masalah. Gitu kan ya. Kenapa? Orang ateis, orang agnostik, yang penting adalah bagaimana dia bisa memperlakukan manusia lain. Gitu kan ya. Begitu dia bisa memperlakukan manusia lain dengan manusiawi, ya kan ya, buat saya pribadi itu nggak masalah, gitu kan, ya nggak. Kemudian tadi kalau orang-orang kepercayaan, ya menurut saya orang-orang kepercayaan itu dia mempunyai local wisdom yang luar biasa. Orang Sunda Wiwitan, orang Kaharingan misalnya, atau tadi Pak siapa gitu kan ya, itu kan mungkin kepercayaan. Itu mereka punya kebijakan yang luar biasa. Memandang alam semesta itu betul-betul apa yang ada di dalam diri kita ada di alam semesta seperti itu. Kemudian juga untuk orang yang kepercayaan tadi kan, jangan ragu dengan kepercayaan karena ada dasarnya di pasal 28 ayat 1 gitu kan ya. Bahwa semua orang itu bebas, mana tadi ya saya lupa ya. Bahwa semua orang itu bebas pada intinya menjalankan kepercayaannya gitu. Jadi kepercayaan tadi walaupun misalnya di KTP nggak ada gitu kan kolom kepercayaan misalnya seperti itu ya. Tapi dasar hukumnya itu ada di pasal 28 ayat 1 gitu kan, karena kita negara hukum kan, ya nggak ya. Berarti kita harus tadi mengacunya kepada salah satu landasannya adalah landasan hukum tadi gitu loh Pak. Gitu. Saya cuma mau menambahkan sedikit aja itu Pak, gitu karena waktunya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jandari, Bu Arinita.
mungkin pada malam ini boleh kita simpulkan bahwa kunci dari perbedaan itu adalah kebijaksanaan, barusan disebutkan oleh Pak Johari, kebenaran, cinta akan kerukunan, mengakui akan perbedaan itu sendiri, dan mungkin sudut pandang yang harus kita terapkan dari kita, jangan pakai sudut pandang diri kita, tapi kita harus melihat dari sudut pandang orang lain juga. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita harus baik. Itu yang dapat saya simpulkan. Saatnya kita berikan waktu untuk closing statement bagi Wanse Lucia. Silakan Wanse Lucia. Terima kasih Wanse Junarto. Bapak Ibu yang terkasih, sepertinya seru ya bincang-bincang kita pada malam hari ini dalam suasana persaudaraan. Ya. Inilah indahnya yang berbeda bisa ngobrol bersama. Ya. Semoga saya tadi baca chat bahwa jangan melihat kucing dalam karung, ya dikira hitam setelah dibuka, bukan. Maka seperti saya katakan tadi, kita harus meneliti hakikat, meneliti segala sesuatunya, sehingga setelah kita teliti, kita mengerti, kita berpengetahuan, ya, kita yakin akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita jalankan di dalam kehidupan ini sehari-hari. Dengan kita bersikap tepo seliro, tegang rasa, mengerti, menerima bahwa semua berbeda. Semua berbeda. Kita dengan orang tua kita aja berbeda, walaupun dia yang melahirkan kita. Apalagi dengan orang lain. Maka harus keras pada diri sendiri dan bersikap lemah lembut kepada orang lain. Maka kita bisa hidup berdampingan dengan suasana yang rukun. Semoga dengan kerukunan ini boleh menciptakan keluarga yang damai, menciptakan masyarakat yang damai, dan menciptakan negara yang damai. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Wanse Lucia Herawati dan juga kepada Bapak Wanse Junarto disampaikan terima kasih kepada Bapak Junarto sudah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini yang seru, dan juga kepada Ibu Lucia Herawati terima kasih sudah memaparkan dengan gamblang agar kita semakin bisa memupuk rasa persaudaraan kita dan demi persatuan bangsa. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner yang sudah di-share di kolom chat. Disampaikan terima kasih juga kepada para tokoh agama yang sudah hadir memberikan tanggapan, dari tokoh Islam dan juga dari tokoh Hindu, Ibu Arinita yang baru bergabung pertama kali ya Bu ya. Jadi kita kita mengundang Ibu untuk setiap Senin selalu bergabung bersama kami. Dan disampaikan terima kasih kepada seluruh peserta setia jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Perbedaan itu indah, perbedaan itu pelangi. Jadi mari kita menerima perbedaan, tidak hanya menerima, bahkan kita merayakan perbedaan. Semoga langkah kecil kita dengan tetap istiqomah di jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan membawa kita ke langkah besar di kemudian hari yang bisa berguna bagi masyarakat luas demi persatuan bangsa kita. Baik Bapak Ibu,
saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di Senin minggu depan. Wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam. Saudara. Salam semua saudara, selamat malam dan istirahat.